Ada pagi yang tak sempat disapa. Ada napas yang tak kita sadari ada. Dalam diam yang tak terburu, ada hidup yang sebenarnya menunggu. Hai sobat, pernahkah kamu merasa hidup terus mendorongmu maju, bahkan saat kamu belum siap melangkah? Setiap hari, dunia seperti berlomba. Siapa yang bangun lebih pagi, siapa yang lebih produktif, siapa yang terlihat lebih sibuk. Mungkin kita bukan benar-benar sibuk. Mungkin kita hanya takut diam. Kita lelah bukan karena terlalu banyak bergerak, tapi kita lelah karena tidak pernah benar-benar diam. Padahal dalam diam, kita bertemu. Bertemu dengan diri kita sendiri, bertemu pikiran yang sudah lama kita abaikan, bertemu pertanyaan-pertanyaan yang terlalu lama kita tangguhkan. Dalam Stoikisme, Seneca pernah menulis, bukan karena kita hidup terlalu singkat, melainkan karena kita terlalu banyak menyia-nyiakannya. Mahatma Gandhi juga berkata, di tengah gerak dan kekacauan, peliharalah ketenangan di dalam dirimu. Kita tersesat dalam jadwal yang kita buat sendiri, lupa bahwa berhenti adalah bagian dari perjalanan, bukan kegagalan. Diam dalam filosofi Timur dan Barat bukanlah kekosongan, tapi ruang. Ruang untuk mendengar, ruang untuk menyadari, ruang untuk mengingat siapa kita dan kemana kita sedang menuju. Tapi keheningan kini terasa asing. Saat sepi datang, tangan kita spontan mencari layar. Bahkan dalam waktu luang kita merasa bersalah jika tidak produktif. Otak manusia tidak dirancang untuk terus menerima sinyal, notifikasi, percakapan, dan tuntutan tanpa jeda. Penelitian dari University of California oleh Dr. Larry Rosen menunjukkan bahwa multitasking digital memicu peningkatan kortisol atau hormon stres. Ini menyebabkan kelelahan kognitif, penurunan fokus, bahkan insomnia. Saat kita berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas lain, otak kita tidak benar-benar selesai. Efeknya disebut attention residue, di mana perhatian kita menempel di pekerjaan sebelumnya, membuat kita sulit fokus penuh pada hal berikutnya. Kita merasa sibuk tapi tidak efektif. Kita merasa lelah tapi tidak tahu kenapa. Sebaliknya, bagian otak bernama Default Mode Network, DMN, yang aktif saat kita diam, mengembara, merenung, justru menjadi kunci kreativitas, pemahaman diri, dan pengambilan keputusan jangka panjang. Dalam diam, otak merapikan apa yang tak sempat kita hadapi. Saat kita merasa stuck, mungkin bukan karena kita kurang usaha, mungkin karena kita belum cukup memberi ruang. Kita perlu mendekonstruksi ulang makna diam. Diam bukan tidak ada apa-apa. Diam adalah ruang untuk menata, untuk bernapas. Jika kamu ingin mulai belajar berhenti, tidak perlu meditasi 1 jam atau liburan ke gunung. Mulai saja dari sini. 1 menit kesadaran pagi. Bangun tidur sebelum menyentuh apapun, duduk, tarik napas perlahan 3 kali. Perhatikan sensasi di tubuhmu, dengarkan dunia di luar jendela. Jeda 5 detik. Sebelum membalas pesan, komentar, atau bahkan saat emosi mulai naik, tarik napas, hitung sampai 5, baru beri respon. Ini adalah bentuk kontrol dan belas kasih. 10 menit jalan tanpa tujuan. Jalan kaki tanpa tujuan, tanpa musik, tanpa ponsel. Biarkan langkahmu menjadi dialog antara tubuh dan dunia. Sebuah riset dari Harvard University oleh Killingsworth dan Gilbert menyatakan mind wandering terjadi 47% dari waktu kita sadar. Tapi saat kita menyadari dan menarik kembali perhatian, itu meningkatkan rasa bahagia dan hadir. Tapi diam juga bisa disalahartikan. Ini penting. Diam bukan alasan untuk lari dari tanggung jawab, bukan pembenaran untuk pasif atau menunda secara terus-menerus. Berhenti sejenak berbeda dengan berhenti sama sekali.
Dalam diam yang sehat ada kesadaran. Kita tahu kenapa kita berhenti. Kita tahu bahwa ini adalah jeda untuk kembali lebih utuh, bukan kabur. Sama seperti otot yang tumbuh bukan saat dilatih, tapi saat istirahat setelah latihan. Begitu juga jiwa dan pikiran kita. Jadi jika kamu memilih pelan, pastikan itu bukan karena menyerah, tapi karena kamu sedang menyusun tenaga untuk kembali. Pelan bukan kalah, diam bukan lelah. Kita bukan sedang berhenti hidup, kita sedang kembali ke inti. Dunia mungkin terus berlari, tapi kamu punya hak untuk pelan menyendiri. Dengan sadar, dengan hadir, dengan utuh. Karena kadang justru saat kita berhenti, kita benar-benar mulai hidup. Jika video ini membuka ruang baru di pikiranmu, silakan tinggalkan komentar. Sampai bertemu di episode selanjutnya.